Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bintang dan ada rekan saya bernama Triansah. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana data encryption standar digunakan untuk mengamankan data. DES adalah singkatan dari standar enkripsi data. Ada mesin tertentu yang dapat digunakan untuk memecahkan algoritma DES. Algoritma DES menggunakan kunci berukuran 56 bit. Dengan menggunakan kunci ini, DES mengambil blok teks biasa 64 bit sebagai masukan dan menghasilkan blok teks sandi 64 bit. Proses DES mempunyai beberapa langkah yang terlibat di dalamnya, di mana setiap langkah disebut putaran, tergantung pada ukuran kunci yang digunakan. Jumlah putarannya bervariasi. Misalnya, kunci 128 bit memerlukan 10 putaran. Kunci 192 bit memerlukan 12 putaran, dan seterusnya. Jelaskan langkah-langkah utama dari algoritma DES. Di sini ada 6 langkah-langkahnya. 1. Prosesnya dimulai dengan blok teks biasa 64 bit diserahkan ke fungsi permutasi awal. 2. Permutasi awal kemudian dilakukan pada teks biasa. 3. Selanjutnya, permutasi awal membuat dua bagian dari blok yang dipermutasi, disebut sebagai left plain text atau disingkat LPT, dan right plain text atau disingkat RPT. Setiap LPT dan RPT melewati 16 putaran proses enskripsi. 5. Terakhir, LPT dan RPT digabungkan kembali dan permutasi akhir dilakukan pada blok yang baru digabungkan. 6. Hasil dari proses ini menghasilkan ciphertext 64 bit yang diinginkan. Apa yang dimaksud dengan Feistel Network dalam DES? Ciphertext adalah model desain atau struktur yang digunakan untuk membangun berbagai cipher blok simetris seperti DES. Model desain ini dapat memiliki komponen yang dapat dibalik, tidak dapat dibalik, dan dapat dibalik sendiri. Selain itu, cipher blok Feistel menggunakan algoritma enskripsi dan dekripsi yang sama. Bagaimana struktur ini mendukung keamanan enkripsi data? Jaringan Feistel mengimplementasikan serangkaian sandi berulang pada satu blok data, dan umumnya dirancang untuk sandi blok yang mengenkripsi data dalam jumlah besar. Jaringan Feistel bekerja dengan membagi blok data menjadi dua bagian yang sama dan menerapkan enkripsi dalam beberapa putaran. Setiap putaran menerapkan permutasi dan kombinasi yang diturunkan dari fungsi atau kunci utama. Jumlah putaran bervariasi untuk setiap cipher yang mengimplementasikan jaringan Feistel. Apa peran dari initial permutation dan final permutation dalam DES? Initial permutation atau bisa disingkat IP dan final permutation FP merupakan suatu proses pengacakan blok data yang saling invers. Setiap blok mengalami permutasi awal, 16 kali putaran enchiffering, dan invers permutasi awal IP-1, seperti gambar berikut ini. Di sini ada blok plain text. Kemudian blok plain textnya diacak oleh IP. Kemudian setelah diacak melakukan putaran 16 kali enchiffering. Kemudian diacak lagi oleh IP-1. Kemudian setelah itu menghasilkan blok ciphertext. Dan di sini ada garis putus-putus ini disebut enskripsi. Mengapa keduanya penting dalam proses enkripsi dan dekripsi? Initial permutation dan final permutation penting karena membuat lebih aman, dan kalau misalnya ada orang yang ingin mencuri data kita, jadi kesulitan untuk mencurinya, sehingga data kita aman dan sulit dicuri oleh orang lain.
Jelaskan bagaimana DES menggunakan S-box dalam proses enkripsi. Dalam kriptografi, S-box atau kotak substitusi adalah komponen dasar yang melakukan pertukaran substitusi nilai dalam kriptografi kunci simetris. Dalam penyandian blok, kotak ini biasa dipakai untuk menyembunyikan hubungan antara kunci dan teks tersandi. Mengapa Xbox dianggap sebagai langkah kritis dalam meningkatkan keamanan DES? Berikut beberapa alasan mengapa Xbox dianggap sebagai langkah kritis. Yang pertama ada non-linear transformasi. Yang kedua ada keunikan dan kerumitan desain. 3 ada tahan terhadap serangan diferensial, dan keempat tahan terhadap serangan linear. Yang terakhir ada kontribusi pada kompleksitas keseluruhan. Lalu ada apa itu triple DES? Saya akan menjelaskan triple DES atau triple data encryption standard, yaitu merupakan salah satu algoritma simetris pada kriptografi yang digunakan untuk mengamankan data dengan cara menjadikan data. Proses yang dilakukan dalam penyandian datanya yaitu proses enkripsi dan proses deskripsi. Algoritma triple DES adalah suatu algoritma pengembangan dan algoritma DES atau data encryption standard untuk memudahkan pengguna algoritma triple DES. Maka dibuat suatu program algoritma triple DES dengan alat bantu software komputer yaitu MATLAB 7.0.4 yang dapat mengenkripsi dan mendeskripsi file yang bertipe TXT. Lalu mengapa digunakan sebagai pengganti DES yang lebih kuat? Karena ketika kelemahan keamanan DES menjadi lebih jelas, 3DES atau triple DES diusulkan sebagai cara untuk memperluas ukuran kuncinya, tanpa harus membangun algoritma yang sepenuhnya baru. Daripada menggunakan kunci tunggal seperti pada DES, triple DES menjalankan algoritma DES 3 kali, dengan 3 kunci 56 bit. Lalu, jelaskan cara kerjanya. Cara kerja triple DES yang pertama adalah kunci pertama yang digunakan untuk mengenkripsi teks biasa. Lalu, kunci kedua digunakan untuk teks yang telah dienkripsi oleh kunci 1 dalam kurung mendeskripsi. Lalu, kunci ketiga digunakan untuk teks yang dideskripsi dengan kunci kedua atau mengenkripsi. Bagaimana DES dapat rentan terhadap serangan brute force? Brute force memecahkan pesan terenkripsi DES. Harus diingat bahwa DES dikembangkan jauh sebelum komputer desktop, sehingga kelayakan komputer yang dapat melakukan serangan brute force terhadap DES dianggap sangat mahal dan tidak layak, sehingga ruangan kunci 56 bit atau dalam blok 64 bit DES dianggap cukup kuat. Pada kenyataannya, Lucifer sebenarnya memiliki desain asli dengan ukuran blok 128 bit dan ukuran kunci 112 bit, namun politik menghalanginya, dan DES dibuat dalam keadaan lumpuh sejak awal. Kekuatan sistem enkripsi diukur dari seberapa tangguh sistem tersebut terhadap serangan brute force, juga dikenal sebagai pencarian menyeluruh. Adalah serangan terhadap sistem kriptografi yang mencoba semua kemungkinan nilai kunci. Semakin besar kuncinya, semakin sulit serangannya. Lalu apa langkah-langkah yang harus diambil untuk mengatasi kelemahan ini? Nah, di sini ada hal yang dilakukan untuk menangani terhadap serangan brute force. Yang pertama ada kombinasi password yang kompleks. Yang kedua memanfaatkan two-factor authentication. Yang ketiga menggunakan CAPTCHA. Yang keempat tetapkan batas login. Yang kelima ada ubah URL login WordPress. Yang keenam, pantau WordPress kamu. Yang ketujuh, gunakan Cloudflare. Apa yang dimaksud dengan mode operasi dalam kriptografi dan bagaimana mode operasi digunakan dalam DES untuk mengamankan pesan yang panjang? Dalam kriptografi, mode operasi penyandian blok adalah cara menggunakan penyandian blok secara berulang untuk data yang berukuran lebih besar daripada ukuran blok, tetapi tetap memberikan keamanan, konfidensial, dan autentik.
Nah, mode yang digunakan untuk mengamankan pesan yang panjang adalah Cipher Block Chaining atau CBC mode. Dalam CBC mode, setiap blok pesan di XOR dengan blok hasil enkripsi blok sebelumnya, sebelum dienkripsi. Sebuah vektor inisialisasi digunakan untuk XOR dengan blok pertama, lalu mencegah pola yang terlihat pada SCB mode karena hasil enkripsi blok sebelumnya memengaruhi blok berikutnya, lalu meningkatkan keamanan dengan adanya inisialisasi 4. Nah, keuntungannya menggunakan mode CBC ini yaitu lebih aman daripada SCB dalam mengatasi pola yang terlihat. Lalu ada kekurangannya juga yaitu tidak dapat dienkripsi secara paralel karena setiap blok bergantung pada blok sebelumnya. Apa kelebihan dan kekurangan dari DES dalam konteks keamanan modern? Yang pertama, kelebihannya dulu, yaitu DES mempunyai desain matematis yang kuat pada zaman pembuatannya dan implementasinya yang cepat. Lalu ada kekurangannya juga di DES, yaitu panjang kunci yang pendek sama rentan terhadap serangan brute force, rentan juga terhadap serangan diferensial dan linear cryptanalysis, dan standar yang tidak direkomendasikan. Apa alternatif yang umum digunakan untuk menggantikan DES saat ini? Sebagai pengganti DES atau Advanced Encryption Standard, AES adalah pilihan yang umum dan banyak digunakan saat ini. AES dipilih sebagai standar enkripsi oleh National Institute of Standards and Technology atau NIST pada tahun 2001 setelah melibatkan proses seleksi yang ketat. Berikut referensi yang kami dapatkan dari jawaban PPT yang kami kerjakan.